Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang tidak mengalami persoalan? Siapa yang tidak mempunyai masalah? Siapa yang tidak mempunyai beban dalam hidup? Semua kita pernah mengalami, selalu mengalami, sedang mengalami, mungkin akan mengalami. Dan bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang terjadi? Dan teristimewa saudara-saudari, sebagai orang beriman, bagaimana respon kita ketika kita mengalami suatu kejatuhan di dalam dosa? Apakah kita terlena atau sebaliknya? Kita mencari solusi untuk supaya dosa yang kita alami menjadi hilang dari diri dan jiwa kita. Tentu di dalam kehidupan Kristiani, di dalam kehidupan menggereja, kehidupan iman kita, Kristus adalah Allah yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan Allah mengambil inisiatif untuk membebaskan manusia dari dosa, dari kegelapan, dari kuasa setan. Inisiatif Allah bukanlah satu inisiatif yang bersifat paksaan, tetapi suatu ajakan kepada manusia, supaya manusia mengalami kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, hal yang terpenting dalam diri manusia menanggapi keselamatan, penyembuhan dan pengampunan dari Allah adalah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati berarti membuka diri kita kepada Allah, menyadari akan kelemahan kita, dan membiarkan kuasa Allah untuk menguasai kehidupan kita. Dalam Injil hari ini kita bisa melihat Naaman diselamatkan oleh karena ia membuka diri kepada Allah. Ketika Allah datang melalui para nabinya, ia membuka diri kepada panggilan Allah supaya ia disembuhkan. Allah bukan hanya sebagai seorang dokter bagi penyakit kusta yang dialami, tetapi Allah menjadi sahabat yang memberikan kelegaan, kedamaian. Namun ketika seseorang di sisi lain menutup dirinya, tidak membuka dirinya bagi Allah, rahmat Allah dan panggilan Allah, maka ia tidak bisa melihat kebaikan Allah,
dan bahkan ia tidak bisa menyadari, dan bahkan ia tidak bisa mengalami kesembuhan di dalam dirinya. Itulah yang dialami oleh semua orang yang berada di rumah ibadat. Para ahli-ahli Taurat, para pemuka-pemuka agama yang tidak mau mengenal, tidak mau membuka diri kepada Allah, dan tidak mau menerima panggilan Allah. Bahkan kita dengar hari ini, mereka membawa Yesus ke tebing gunung, dan mereka ingin melemparkan dia dari tebing itu. Inilah persoalan. Kadang ada orang yang membanggakan dirinya, bukan oleh karena perbuatan baiknya, tetapi oleh karena dosa, oleh karena kesalahan dan keserakahan. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan terletak dari status sosial atau jabatan, posisi, kekayaan, tetapi kemuliaan seseorang ketika ia memiliki Allah dan memiliki surga di dalam dirinya. Panggilan Prapaskah adalah panggilan untuk mengalami perubahan dan membiarkan Allah datang di dalam hidup kita, menyembuhkan luka batin kita oleh karena dosa, dan membiarkan Allah dan surga tinggal dan menguasai kehidupan kita. Semoga Tuhan terus-menerus tinggal di dalam diri kita, dan kita pun terus-menerus percaya dan membuka diri kita kepada kehidupan Allah. Tuhan memberkati.